atau A logaritma XM. Jadi hasil dari logaritma ini pasti bilangannya kecil ya. Benar tidak? Misalnya logaritma 100. Ini X-nya 10. Berarti A-nya itu dapat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Benar kan? Ini hubungan logaritma dengan pangkat dan akar tadi ya. Nah, kalau kaidah-kaidah logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun. Cuman kalau basisnya 10 itu lebih gampang. Biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Basis logaritma yang paling lazim dipakai adalah 10. Kalau ada logaritma M, ini biasanya 10 logaritma M. Cuman 10-nya dihilangkan karena itu dianggap biasa. Sama seperti misalnya ini. Berarti ini akar dari 2. Seperti yang tadi kan. Nah, kalau ini seperti ini tadi. Logaritma 24. Itu berarti 10 logaritma 24. Logaritma 24 sama dengan 1,38. Coba pakai kalkulator 10 pangkat 1,38. Dapat berapa? 10 pangkat. Sebagian nggak bisa kalau kalkulatornya yang nggak canggih, nggak bisa, pangkatnya itu nggak bisa pecahan, harus kalau kalkulator yang masih biasa-biasa, pangkatnya harus ini ya, satu-satu dipangkatkan. Misalnya kalau akar juga misalnya 10, misalnya 5 pangkat 2 per 3. Kalau kalkulatornya masih biasa-biasa, berarti 5 pangkat 2 dapat berapa, terus hasilnya itu diakar dengan 3. Itu pemakaian kalkulator harus diiniin juga ya, familiar sama kalkulatornya, maka ngerjain soal juga lebih cepat. Oke. Nah, ada lagi, kita pernah dengar bilangan E. Di kalkulator ada E. E itu 2,71828 sekian-sekian. Itu adalah logaritma berbasis bilangan E, biasanya disebut ln. Kalau basisnya itu E, maka ln M biasanya. Pernah dengar kan ln? Di kalkulator ada ya ln. Logaritma yang berbasis E. Oh, hebat berarti kalkulatornya. Ada. Oke. Ada juga ln ya. Oke. Nah,
untuk kaidah-kaidah logaritma, kalau basisnya sama dengan tadi ini apa? Basisnya sama dengan M x ini ya. Basis ini kan basis, ini M. Basis sama dengan M, maka hasil logaritmanya 1. Tentu saja kalau 10 ini 10, berarti 10 pangkat 1 ya hasilnya. Ya kan 10 pangkat 1 sama dengan 10. Nomor 2, kalau 10 dipangkat 0, hasilnya 1. Berarti kalau M-nya ini 1, berarti hasilnya dari logaritma itu pasti 0 ya. Nah, kalau ini sama, basis sama M-nya sama, terus dia pangkat, ya otomatis hasil penyelesaian logaritmanya A ini tadi. Begitu seterusnya. Nah, kalau kayak ini cuman apa sih? X-nya beda. X, basis X, M, terus ini pangkat, bisa disederhanakan dengan pangkatnya ini jadi perkalian bilangan ini. Pangkatnya dipindah ke depan, jadi dikali dengan ini, hasilnya ini berapa. Nah, kalau X logaritma M, ini basis sama ini ya, sama. X-nya ini saling mematikan dia. Karena coba kita pindahkan X-nya ini, bisa dipindahkan ke pangkat ya. Pangkat sini tadi. X pangkat M sama dengan X. X pangkat M sama dengan X. Berarti dapat M. X pangkat M sama dengan X. Berarti yang tinggal M-nya aja gitu ya. Nah, kalau ini kaidahnya sama seperti perkalian jadi penjumlahan kalau di logaritma. Kalau pengurangan jadi pembagian jadi pengurangan. Nah, kalau ini juga M saling mematikan, ini saling mematikan X ini. Dapat hasilnya ini 1. Kalau keadaan seperti ini ya. Kalau keadaannya seperti ini juga saling mematikan. Ini mati, X-nya ini mati. Dapat 1. Oke. Nah, untuk penyelesaian persamaan dengan logaritma, biasanya untuk persamaan X pemangkatan atau persamaan logaritmik, mencari bilangan yang belum diketahui berapa bilangan logaritmanya. Kita biasanya menyederhanakan aja ya. Ini contoh di modul juga ada ini kayak. Misalnya hitung X untuk 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 27. Maka sisi kedua ruas dikalikan dengan dibuat log.
Kemudian pangkatnya ini bisa jadi pindah ke jadi perkalian. X tambah 1 ini jadi perkalian logaritma 3 sama dengan logaritma 27. Nah, kalau logaritma ini pindah ke sini jadi dibagi ya. Nah, logaritma 27 ini dicari kalkulator aja ya, dapatnya 1,43, logaritma 3 dapat kalkulator 0,47. Maka bagi ini dapatnya 1,43 bagi 0,47 dapatnya 3. Maka X-nya sama dengan 2. Ini untuk mencari berapa jumlahnya. Oke. Ini cuma balik-baliknya aja nih. Oke. Kalau ada lagi yang ditanya, kalau di contoh soal misalnya ubahlah ke bentuk perpangkatan. Modul 2 itu nomor 28, latihan. Berarti dipindah ke pemangkatan ya. Ini bisa lihat modul 2.9 ada. Tidak bisa dulu. Saya lihat modul. Kalau pangkat ada masalah, yang penting ada kalkulatornya dulu. Bisa dikerjakan yang mana yang... Kalau di modul sebagian memang ada yang enggak. Tidak. Coba soalnya latihan yang halaman 2.8, 2.9. Coba kita dicoba-coba dulu. Bagi yang punya kalkulator bisa dikerjakan. Saya break 5 menit ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita break dulu. Masih ini ya, karena sebagian masih belum baca mungkin ya, jadi bisa dibaca, dilihat-lihat dulu dan dicoba kerjakan. Saya break dulu ya. Nah, ini P4, P pangkat 3, terus dalam kurung. Semuanya itu di akar.